Secara mengejutkan, kelompok militan Hezbollah yang berbasis di Lebanon melancarkan serangan udara fasilitas vital militer milik Israel. Dalam video yang dirilis oleh kelompok militan tersebut, Hezbollah mengklaim bahwa pasukannya telah menargetkan pangkalan teknis milik militer Israel yang berada di kota Haifa. Lalu, seberapa pentingkah fasilitas militer ini bagi Israel? Perlu kalian ketahui bahwa pangkalan teknis militer Israel yang ditargetkan oleh Hezbollah di Lebanon diklaim menjadi pusat utama untuk penelitian dan pengembangan terkait pertahanan. Bahkan lebih dari itu, pangkalan teknis tersebut dikabarkan berfokus pada pengembangan teknologi canggih di bidang pertahanan seperti sistem rudal, teknologi penerbangan, sistem komunikasi militer, kecerdasan buatan, dan teknologi canggih lainnya. Dan tercatat, dalam pangkalan teknis tersebut, militer Israel bekerja sama dengan beberapa perusahaan ternama, mulai dari Rafael Advanced Defense System hingga Elbit System. Namun karena serangan tersebut, kemungkinan besar pangkalan teknis itu pastinya akan terhambat dalam mengembangkan solusi pertahanan yang memenuhi kebutuhan militer mereka. Hal yang juga cukup menarik dari serangan ini karena Hezbollah menyerang pangkalan tersebut pasca Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu akhirnya mengakui di depan publik untuk pertama kalinya bahwa ia menyetujui serangan September yang menargetkan Hezbollah, di mana ratusan perangkat komunikasi meledak di seluruh Lebanon, hingga menewaskan sedikitnya 40 orang. Jadi, apakah ini adalah serangan balas dendam Hezbollah atas serangan pager Israel beberapa waktu lalu? Sebelumnya, Hezbollah juga sempat menyebarkan ke publik terkait keberhasilannya dalam melancarkan serangan ke pangkalan militer Israel. Dalam unggahan tersebut, Hezbollah mengaku bertanggung jawab atas serangan rudal yang dilancarkan ke pangkalan Angkatan Laut Stella Maris di barat laut Haifa. Dengan rentetan rudal yang menyasar pangkalan militer tersebut, Hezbollah menganggap serangan itu menjadi pembalasan atas pembantaian yang dilakukan oleh Israel. Serangan yang dilakukan Hezbollah di pangkalan militer Angkatan Laut Israel tentunya tidak dilakukan tanpa alasan, seperti pada serangan di pangkalan teknis Haifa. Hezbollah membeberkan bahwa serangan yang dilancarkan di pangkalan militer tersebut disebabkan karena Stella Maris dianggap sebagai fasilitas pengawasan dan pemantauan utama di garis pantai utara negara itu. Dengan menghancurkannya, Israel akan kesulitan melakukan pengawasan maupun pemantauan pada saat Hezbollah akan melakukan serangan-serangan selanjutnya. Pembalasan atas serangan Israel di Lebanon nyatanya tidak berhenti sampai di situ saja. Karena pada saat Hezbollah menyerang pangkalan militer Stella Maris milik Angkatan Laut Israel, kelompok militan tersebut juga mengklaim menyerang Bandara Ramat David milik Angkatan Udara Israel. Serangan tersebut juga menggunakan rentetan rudal yang tentunya memberikan kerusakan terhadap bandara Angkatan Udara tersebut. Kabar ini tentu menjadi tamparan keras bagi Israel karena dua matra militernya berhasil diserang oleh kelompok militan sekelas Hezbollah. Keberhasilan Hezbollah dalam mengguncang pangkalan militer penting Israel tentunya tidak terlepas dari persenjataan mutakhir yang dimilikinya. Dengan strategi cerdik yang dipadukan dengan beberapa rudal canggih, nyatanya mampu untuk mengelabui seluruh sistem pertahanan udara milik Israel. Namun yang menjadi pertanyaan bagi sebagian orang atas serangan-serangan Hezbollah adalah, rudal apakah itu? Beberapa sumber menyebutkan bahwa salah satu rudal yang digunakan oleh Hezbollah bernama Fadi. Nama rudal Fadi sendiri diambil dari nama pasukan Hezbollah, Fadi Hassan Tawil, yang dibunuh oleh Israel pada tahun 1987. Sedangkan untuk perancangannya, Hezbollah diklaim mendasarkan pada rudal-rudal buatan Suriah. Lalu bagaimana kemampuannya? Sejatinya, rudal Fadi memiliki varian yang cukup banyak,
sehingga untuk setiap varian tentunya memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Seperti pada rudal Fadi 1. Rudal Fadi 1 dikabarkan memiliki panjang 6 meter dan dilengkapi dengan hulu ledak 83 kg. Dengan spesifikasi itu, Hizbullah mampu menyerang pangkalan militer Israel dalam radius 70 km. Berbeda dengan rudal Fadi 2 yang memiliki panjang 6 meter dan ukuran kaliber mencapai 302 mm. Dengan ukuran sebesar itu, Fadi 2 diklaim mampu membawa hulu ledak sangat eksplosif sebanyak 170 kg. Dengan hulu ledak sebanyak itu, tentu Fadi 2 jauh lebih mematikan dibanding Fadi 1. Terlebih lagi, jangkauan tembakannya mampu mencapai radius 100 km. Tidak berhenti sampai di situ saja, Hizbullah juga memiliki rudal Fadi 3 dan juga 4. Namun sayangnya, informasi terkait spesifikasi dari rudal Fadi 3 maupun 4 masih belum tersebar di berbagai media. Namun yang pasti, kedua rudal ini memiliki daya ledak dan juga jangkauan lebih mengerikan kalau dibandingkan Fadi 1 dan 2. Dan dikabarkan, serangan yang dilakukan di pangkalan teknis di Haifa menggunakan Fadi 3. Jadi tentunya, serangan tersebut benar-benar memberikan pukulan telak bagi Israel. Selain rudal Fadi, Nasr 1 juga dikabarkan menjadi pionir dalam menyerang pangkalan militer Israel di Haifa. Rudal ini disebut oleh Hizbullah sebagai rudal presisi darat ke darat yang tentunya sangat cocok untuk menargetkan sebuah pangkalan militer. Apalagi dengan perancangan cermat dari para insinyur Hizbullah, rudal ini dirancang untuk menyerang target dan infrastruktur vital dengan akurasi hingga 5 meter. Meski demikian, kemampuan sehebat itu akan sia-sia jika rudal tersebut berhasil dicegat sebelum mencapai sasaran. Apalagi seperti yang kita ketahui, bahwa Israel dipenuhi dengan sistem pertahanan udara tercanggih di dunia. Maka dari itu, para insinyur kelompok militan tersebut merancang Nasr 1 agar mampu memiliki kemampuan untuk menipu sistem pertahanan udara serta tahan terhadap gangguan. Hal ini didapatkan dari kemampuan manuver yang tinggi untuk menghindari sistem pertahanan udara milik Israel. Nah, sebagai informasi tambahan, rudal Nasr 1 ini memiliki diameter sebesar 302 mm, yang tentunya akan membuatnya mampu membawa hulu ledak dan juga bahan bakar yang cukup banyak. Hal ini tentu akan berdampak besar pada daya ledak dan juga radius tembakannya. Dan terbukti, rudal Nasr 1 ini membawa hulu ledak seberat 100 kg, yang tentunya akan mampu menghancurkan target vital milik Israel. Selain itu, dengan bahan bakar cukup banyak, rudal ini mampu menjangkau target meskipun berada di jarak 100 km. Maka dari itu, Hizbullah sampai hari ini mampu memberikan perlawanan terhadap Israel. Seperti pada video yang mereka rilis beberapa waktu lalu, di mana kelompok militan yang berbasis di Lebanon ini melancarkan serangan udara di fasilitas militer Israel. Dalam informasi yang tersebar, serangan tersebut dilancarkan ke fasilitas militer Israel di situs Al-Baghdadi dan ke Farkila dekat perbatasan selatan Lebanon. Hizbullah juga beberapa waktu lalu merilis sebuah video yang memperlihatkan serangan yang dilancarkan oleh pasukannya terhadap pangkalan latihan militer Israel di Haifa, pesisir utara Israel. Dengan mengerahkan rudal Fadi, fasilitas militer Israel tentunya mengalami kerusakan parah akibat ledakan yang cukup besar, membuat kemampuan militer Israel pun kian menurun. Di lain waktu, Hizbullah kembali menunjukkan bagaimana mereka menyerang negara Israel tanpa ampun. Dengan mengerahkan rudal Nasr 1 miliknya, kelompok militan Hizbullah menargetkan pangkalan militer Israel yang lain di Haifa. Ini menunjukkan bahwa Hizbullah berencana untuk melumpuhkan seluruh kemampuan militer Israel di wilayah Haifa. Kemungkinan dengan lumpuhnya beberapa fasilitas militer di kota tersebut, Hizbullah mampu melancarkan serangan lebih dalam ke Israel. Kejadian yang juga cukup memukul Israel beberapa waktu lalu adalah serangan udara Hizbullah di Bandara Ben Gurion.
membuat 2 penerbangan tertunda akibat serangan ini. Ya, mungkin beberapa dari kalian menganggap serangan ini tidak begitu berdampak besar. Namun, serangan tersebut telah membuktikan bahwa senjata Hezbollah mampu mengelabui seluruh sistem pertahanan udara Israel yang ada di sana. Hezbollah juga sempat melancarkan serangan di beberapa titik vital di kota Safed, Israel Utara, dengan menggunakan roket Malak 1 yang membawa hulu ledak High Explosive Fragmentasi, membuat beberapa titik vital di Safed mengalami kerusakan parah. Ini tentu membuat Israel mengalami kerugian besar akibat serangan udara Hezbollah di Lebanon. Belum lagi dengan serangan di kota Tel Hai yang telah merusak beberapa bangunan, membuat seluruh sistem pertahanan udara Israel tampak tidak begitu berguna di hadapan senjata milik Hezbollah.